Shalom, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat sama-sama mempelajari firman Tuhan. Tadi pagi ketika saya bangun, saya keingat akan salah satu karakter di dalam film kartun Doraemon, yaitu si Takeshi Giant. Takeshi Giant merupakan teman main si Nobita, dan dia juga satu-satunya teman yang selalu membuli Nobita dan juga teman-teman lainnya. Tetapi yang paling mengesankan dari si Takeshi Giant ini adalah ketika dia mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi. Maka dunia ini seperti digoncangkan. Orang-orang pada lari semua. Saudaraku, topik yang kita mau pelajari hari ini berjudul mikrofon. Saya percaya setiap kita pasti tahu apa itu mikrofon. Mungkin juga di antara kita ada yang sering memakainya. Mikrofon terdiri dari dua suku kata, mikro dan fon. Mikro artinya kecil, fon artinya suara. Jadi mikrofon artinya adalah suara yang kecil. Tetapi fungsinya adalah mengubah suara kecil menjadi suara yang besar. Nah, pertanyaan adalah, kepada siapakah saudara memberikan mikrofon saudara? Apakah saudara memberikan kepada orang yang salah? Nah, contoh, mungkin saudara ke KTV ataupun di dalam ruangan karaoke. Saudara memberikan mikrofon saudara kepada seseorang yang cara nyanyinya seperti si Takeshi Giant, maka saya bisa jamin saudara pasti akan sangat sengsara. Apalagi jikalau orang tersebut dia bernyanyi semalaman, maka saya sangat yakin saudara akan sengsara semalaman. Di dalam kehidupan nyata juga sama. Apa yang saudara dengar belakangan ini? Apakah yang saudara dengar itu membuat saudara takut, cemas, khawatir, atau membuat saudara makin beriman atau makin kuat di dalam Tuhan? Itu sangat penting, karena apa yang kita dengar itu akan masuk dalam pikiran kita dan masuk dalam hati kita, dan itu yang kita katakan. Nah, seperti contoh di dalam Alkitab, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Ketika ke-12 pengintai tersebut balik dari tanah Kanaan, 10 diantaranya mengabarkan kabar busuk kepada segenap umat Israel, dan itu membuat mereka ketakutan. 10 pengintai ini mengatakan bahwa penduduk dari tanah Kanaan itu adalah raksasa, dan mereka itu seperti belalang di matanya. Itu membuat semua umat Israel takut, dan mereka mulai bersungut-sungut, dan sehingga akhirnya mereka itu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Satu generasi dari umat Israel harus mati di padang gurun. Saudaraku, di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan, mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita dengar itu akan terekam dalam pikiran kita dan juga masuk ke dalam hati kita. Dan itu yang akan kita katakan. Jikalau kita menerima sesuatu yang buruk dan itu masuk dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan mengatakannya lewat mulut kita. Dan itu yang akan mendatangkan kutuk di dalam kehidupan kita. Jikalau hari ini saudara memberikan mikrofon kepada orang yang salah, mari ambil kembali mikrofonnya, serahkan kepada orang yang tepat, yang akan memberitakan sesuatu yang membuat saudara makin kuat untuk menghadapi apapun yang sedang saudara hadapi, membuat saudara makin beriman di dalam Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ketika saudara banyak mendengarkan firman, maka iman saudara pasti bertumbuh. Ketika iman saudara bertumbuh, apapun yang terjadi di luar sana, maka saudara tetap tenang dan tetap punya damai sejahtera di dalam Tuhan. Nah, satu hal lagi yang harus saudara perhatikan adalah, apakah saudara yang berkata-kata pada diri sendiri, atau saudara selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh dirimu sendiri? Apa yang dikatakan oleh diri kita sendiri itu kebanyakan kita dapat dari luar, dan itu belum tentu membuat kita makin mantap untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ada saatnya kita harus berkata kepada diri kita sendiri, yaitu kita harus mengatakan apa yang kita mau, bukan apa yang sedang terjadi. Karena kalau kita mengatakan apa yang sedang terjadi, itu tidak akan mengubahkan keadaan. Tetapi percayalah, mulut kita berkuasa. Kita mulai memperkatakan apa yang kita mau di dalam tahun ini, di masa depan kita mulai memperkatakannya.
maka saudara akan melihat ada perubahan di dalam hidup saudara. Ingat, mati hidup dikuasai oleh lidah kita. Jadi, apa yang saudara mau katakan terhadap dirimu sendiri? Apakah saudara banyak mendengar tentang berita COVID-19 yang mengatakan berapa banyak orang yang mati, ataupun yang udah vaksin 2 kali mereka juga kena dan mati? Itu tidak akan mengubah situasimu, tapi mulailah berkatakan firman terhadap dirimu sendiri. Mari kita katakan bahwa bilur Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan punya rencana yang istimewa, yang baik bagi masa depanku. Tuhan mengasihi aku dibenarkan oleh Tuhan. Kita mulai memperkatakan sesuatu untuk memberkati diri kita sendiri, maka saudara akan melihat akan ada perbedaan di dalam hidup saudara di masa-masa yang akan datang. Mari kita mulai mengubah perkataan kita. Ambil kembali mikrofon yang telah diserahkan kepada orang yang salah. Kita ambil kembali dan kita serahkan kepada orang yang tepat. Atau saudara mengambilnya dan mengatakannya buat dirimu sendiri. Katakan sesuatu yang saudara hendak terima di masa yang akan datang. Kita tidak usah menceritakan apa yang sedang terjadi ini, karena apa yang sedang terjadi ini sudah terjadi dan itu tidak akan mengubah apa-apa. Dan kalau kita mengatakannya, itu hanya akan membuat kita makin takut dan cemas. Tapi kita katakan apa yang hendak kita terima di masa-masa yang akan datang, maka sampai waktunya nanti kita akan melihatnya, karena mulut kita berkuasa. Ayo, mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita menaikkan syukur kita. Bapa, terima kasih buat hari ini istimewa Engkau bagikan pada kami, Tuhan. Bapa, kami tahu mulut kami berkuasa, dan hari ini juga Tuhan, kami mau ambil balik mikrofon ini dan kami mau perkatakan berkat bagi kehidupan kami, dan kami percaya ada sesuatu yang spesial, yang istimewa yang telah Kau sediakan bagi kami, karena rencanamu indah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati dan tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami sama-sama katakan amin.